Ya, selamat datang di Sedesa TV. Apa itu pendamping desa? Yuk, kita ulas bersama. Pendamping desa bekerja dengan penuh dedikasi. Bagaimana mereka menyelesaikan berbagai problematika? Ayo coba tengok kerja pendamping desa. Siapakah pendamping desa? Mereka adalah tenaga profesional yang ditugaskan oleh Kementerian Desa untuk membantu desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Mereka berfungsi sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Tugas utama mereka meliputi pendampingan dalam merencanakan program, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan dana desa agar dapat dimanfaatkan secara efektif. Pendamping desa juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan desa, memastikan informasi dan regulasi dapat dipahami dengan baik. Meskipun mereka menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kompleksitas regulasi, peran mereka sangat penting dalam meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat desa. Dengan dukungan yang tepat, diharapkan desa dapat berkembang secara berkelanjutan dan mandiri. Ribuan pendamping desa di seluruh pelosok Indonesia bekerja dalam ketidakpastian selama hampir 9 tahun, dari 2015 hingga 2024. Pendamping lokal desa, PLD, yang berada di posisi paling bawah dalam struktur tenaga pendamping profesional, TPP. Di atasnya ada pendamping desa, telah menyaksikan dan memahami langsung kesulitan yang terkait dengan menjadi ujung tombak pembangunan desa dengan status yang tidak stabil dan honorarium yang kurang layak. Pendamping desa bukan hanya orang yang bekerja sebagai pekerja normatif administratif, tapi juga sebagai pekerja yang multitasking, artinya bekerja sesuai dengan penyelesaian problematika yang ada di desa. Meskipun sudah diatur secara jelas di regulasinya, Permen Desa 4 tahun 2023 hasil penyempurnaan Permen Desa PDTT nomor 18 tahun 2019 tentang pedoman umum pendampingan masyarakat desa. Pekerjaan di lapangan tidak sekadar mendampingi, memfasilitasi delatalias. Kami harus melewati jalan yang berlubang, menyeberangi sungai dengan rakit yang rapuh, dan seringkali bertemu dengan masalah sosial yang kompleks di desa. Semua ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama, memajukan desa dan membangun Indonesia. Tanggung jawab besar ini, bagaimanapun, tidak diberikan penghargaan yang sebanding. Pendamping desa sering harus mengorbankan tenaga dan pikiran untuk memastikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban desa berjalan sesuai peraturan. Meskipun honor dan operasional mereka rata-rata hanya 2 juta rupiah per bulan. Ketidakpastian, status menghantui setiap tahun. Kontrak kerja yang harus diperpanjang setiap tahun menjadi masalah, terutama ketika politik ikut bermain. Meskipun pendamping desa telah bekerja keras dan menunjukkan hasil nyata di lapangan, tidak ada jaminan bahwa kontraknya akan diperpanjang. Cerita pemberdaya masyarakat yang tidak berdaya, saat ini pun ada oknum-oknum yang mengatasnamakan seseorang atau kelompok tertentu untuk mendapatkan dengan menyebarkan berita melalui aplikasi chat bahwa keberlanjutan kontrak harus melalui jalur khusus. Dan setiap PLD maupun PD harus mengeluarkan sejumlah biaya tertentu sesuai jenjang TPP. Tentu ini sangat merugikan dan merusak. Sejak awal, harapan status pendamping desa dan pendamping lokal desa dapat dinaikkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Namun, harapan ini selalu terhambat oleh cara pengaturan anggaran yang selalu mengacu pada pos belanja barang dan jasa bukan pos belanja pegawai. Ini seolah-olah menunjukkan bahwa para pendamping desa tidak dianggap sebagai sumber daya manusia
yang layak mendapatkan dukungan. Perjuangan ini bagaimanapun seringkali tidak terlihat. Hanya hasil akhir yang dilihat publik. Apakah itu infrastruktur desa yang lebih baik, laporan keuangan yang lebih akurat, atau peningkatan kualitas hidup masyarakat? Terkadang, pendamping dipersalahkan jika program tidak berjalan dengan baik. Apakah tahun depan akan ada kontrak lagi yang akan terjadi dengan nasib pendamping desa? Ini adalah pertanyaan yang selalu ada. Apakah keadaan yang tidak jelas ini akan berlanjut? Apakah kerja pendamping akan dianggap hanya sebagai bagian dari belanja barang dan jasa? Perubahan diperlukan. Perubahan ini harus dimulai dari kebijakan di tingkat pusat. Menteri Desa, PDTT, harus berani memperjuangkan nasib pendamping desa dengan serius, bukan sekadar memberikan janji. Kebijakan yang jelas, jaminan kesejahteraan yang layak, serta status yang diakui secara formal adalah bentuk penghormatan minimal atas kontribusi besar yang telah kami berikan selama bertahun-tahun. Kami, pendamping desa, adalah orang-orang yang bekerja dengan tulus. Pendamping desa terus maju meskipun jalannya sulit, tidak mundur meskipun ada banyak tantangan, karena kami percaya bahwa membangun desa merupakan bagian dari membangun Indonesia. Namun demikian, kami juga berharap perjuangan ini mendapat perhatian yang cukup. Membangun dari pinggiran yang dikampanyekan oleh pemerintah semoga bukan sekadar retorika kepada mereka yang berjuang di garis terdepan Indonesia dari desa. Mengutip secara harafiah judul buku karya Cak Nun, Indonesia adalah bagian dari desa saya dan tanpa desa, Indonesia bukan siapa-siapa, bisa dijadikan rujukan slogan meskipun kedua buku tersebut tak bermakna seperti yang tersurat. Salam sedesa. Selalu nantikan kabar dari desa dan dunia hanya dari Sedesa TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan